A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadza nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haqqa adkhalna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Al-batil innal batila kana zahuqa. Ya alim Allah ma'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala hari ini kita dipertemukan kembali di channel YouTube-nya ITM TV Successful Muslim Family dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insyaallah kita akan coba menelusuri apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran bagian demi bagian, sedikit demi sedikit ya. Untuk kita pelajari, kita ambil hikmah ya, kita mentadaburinya dengan harapan mudah-mudahan bisa meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah, memperbaiki kualitas ketakwaan kita ya, selama kita hidup di alam dunia, yang mudah-mudahan itu semua ya, menjadi wasilah ya, atas tercapainya kebahagiaan untuk kita di dunia dan juga di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah di mana pun Anda berada, melanjutkan kajian kita dalam program Tadabbur Al-Quran. Hari ini izinkan saya mengangkat tema surah At-Takwir ya, di mana surah Takwir ini tema besarnya adalah ketika ruh bertemu dengan jasad. Sahabat yang dirahmati Allah, tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dipasilakan kepada para nabi dan para rasul, khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia ketika nanti berjumpa dengan Allah, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannahnya, dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dalam surah Takwir, di mana pembahasan utama adalah tentang ketika ruh bertemu dengan jasad, ya, dalam buku yang ditulis oleh guru kita Ustaz Dr. Syaiful Bahri ini, beliau mengungkapkan bahwa selama ini kebanyakan orang sering memvisualisasikan hari kiamat ya, itu berujung kepada kehancuran dunia dan seisinya. Jadi kalau udah disebut kata kiamat ya, maka visualisasi atau interpretasi atau bayangan ya, dari kita yang mendengar adalah kehancuran ya, gunung meletus, kemudian gempa bumi gitu ya, laut naik ya, yang pada intinya bumi yang bulat ini meledak. Itu adalah visualisasi secara umum ya, yang ada di benak kita ketika mendengar hari kiamat. Namun ya, menurut Ustaz Dr. Syaiful Bahri, padahal ya, kata beliau, hari kiamat itu sesungguhnya adalah hari di mana ya, baru dimulai ketika manusia dibangkitkan kembali dari kuburnya. Jadi hari kiamat ya, yang sesungguhnya adalah baru dimulai ketika manusia dibangkitkan kembali dari kuburnya. Jiwa-jiwa ketika itu dipertemukan dengan jasadnya dan kemudian diperhitungkan segala amal perbuatannya,
Sampailah kemudian pada akhirnya mereka mendapatkan keputusan ya, dari Allah ya, yang Maha Adil dan Maha Bijaksana, dan semua itu tergambar dengan jelas ya di dalam Al-Quran yang merupakan hudan linnas, wabayyinatin minal huda wal furqan, yang merupakan petunjuk bagi manusia dan jelas bagi petunjuk-petunjuk itu dan berbeda antara hak dan batil. Namun demikian ya, hanya bermanfaat ya, hari itu adalah bagi mereka yang mau mengambilnya sebagai pedoman bagi jalan hidup. Sahabat yang dirahmati Allah, terkait dengan surat Takwir ini ya, para ulama jadi kalau berpegang pada apa yang dikatakan oleh Dr. Syaiful Bahri tadi, beliau mencoba ya menarik persepsi baru ya, atau interpretasi baru lah tentang hari kiamat, karena selama ini bayangan kita ya, tentang ketika berbicara kiamat yang terbayang adalah kehancuran ya. Padahal sebetulnya inti hari kiamat itu di dalam Al-Quran adalah hari di mana manusia akan dimintai pertanggungjawaban, bukan hari kehancuran. Nah, itu memang hancur, tetapi message utama dari Allah bukan masalah hancurnya ya. Tapi message atau pesan utama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bahwa pada hari itu setelah manusia mati ya, dan tubuhnya hancur tubuhnya hancur ya, tidak berbentuk ya, bahkan menjadi debu. Kemudian Allah bangkitkan kembali dan dipertemukan antara jiwa dan jasad dalam rangka untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan. Jadi ini yang harusnya menjadi persepsi ya, atau visualisasi yang lebih penting kita utamakan. Jadi ketika mendengar kiamat atau ketika berbicara kiamat, kita sudah mulai bergeser ya. Pemahaman kita tidak hanya sebatas kehancuran dunia dan isinya, tetapi sudah lebih kepada apa sebetulnya poin penting yang Allah sampaikan dari terjadinya kehancuran dunia ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan manusia dari kehancurannya. Jadi saking berkuasanya Allah, walaupun sudah hancur berkeping-keping di dunia ini menjadi debu begitu ya, di ruang angkasa, tetapi kemudian Allah mampu membangkitkan. Dan peristiwa yang luar biasa dari kebangkitan manusia itu ya, mengerucut kepada satu tujuan penting ya, tujuan yang sangat penting yang justru harus diingat oleh kita manusia adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghisab kita, akan menghitung segala amal perbuatan kita baik dan buruknya, untuk kemudian diberikan balasan. Nah, ini yang paling penting. Ini yang coba kita fahami bersama-sama. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, surah Takwir ini ya, disepakati oleh jumhur ulama diturunkan di kota Mekah, jadi bagian dari surah Makkiyah. Dan posisi turunnya ya, ini setelah surah Al-Masad. Di dalam Mushaf Utsmani kan ini urutannya ke-8 ayat, surah ke-81 ya, sementara Al-Masad itu surah yang ke-100 berapa ya, saya lupa. Jadi kalau dilihat dari urutan turunnya justru sebetulnya tidak jauh dari turunnya surah Al-Masad ya, surah Tabbat Yadah itu. Nah, surah At-Takwir ini membahas berbagai persoalan terkait dengan bagaimana proses kejadian hari kiamat dan bertemunya antara ruh ya, atau jiwa manusia dengan jasad dan tubuhnya yang sudah hancur, yang sudah jadi tulang belulang, sudah hancur berkeping-keping jadi debu ya, membaur dengan debu-debu angkasa. Tapi kemudian Allah bangkitkan, ini dijelaskan di dalam surat Takwir. Sehingga kemudian ya, dari penjelasan surat Takwir ini ada dua sudut pandang yang berbeda ketika berbicara hari kiamat. Jadi hari kiamat itu sebagaimana yang sebetulnya digambarkan dalam surah-surah lain, misalnya dalam surah Al-Zalzalah ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, gitu kan.
Itu kan kegoncangan, kehancuran, tetapi pada akhirnya kemudian faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pada ujungnya itu pesan dari hari kehancuran itu, hari kegoncangan itu adalah persoalan hisab, atau pertanggungjawaban manusia ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua sudut pandang yang juga diungkap di dalam surah At-Takwir, yaitu kehancuran dunia dan isinya serta suasana hari kiamat setelah kebangkitan di lain sisinya. Nah, titik tekan surat Takwir ini yang membedakan dengan surah-surah sebelumnya dan juga surah-surah sesudahnya adalah pembicaraan tentang Al-Quran, di mana Al-Quran di dalam surah Takwir ini digambarkan sebagai sumber berita hari kiamat dan apa yang terjadi ketika hari kiamat itu datang. Berbagai macam informasi yaitu maklumat yang serba gaib itu ya. Kita meraba-raba ya. Jangankan bentuk kejadian hari kiamat, waktunya aja kita nggak tahu gaib. Kapan kiamat terjadi gaib? Jangankan kiamat dunia yang besar ini, kiamat diri kita yang kecil saja, kiamat sugra, kita juga gelap. Yang nggak tahu kapan kita ini meninggal, kapan Allah akan mencabut ruh kita, nyawa kita. Kita nggak tahu. Apalagi berbicara kiamat kubro, kiamat besar yang jelas saya ini juga mengatakan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW pun tidak tahu kapan pastinya kiamat itu terjadi. Beliau hanya menyampaikan tanda-tanda akhir zaman. Jadi kalau ada sekarang orang yang maaf dalam tanda kutip sotoy gitu ya, memprediksi kiamat terjadi tahun sekian, nah ini melampaui batas ya. Walaupun dia katanya ustaz, nggak boleh. Karena sudah jelas ayatnya mengatakan itu hal yang gaib. Ya meskipun gaib, ya kita tidak tahu secara pasti, tetap ya, kalau merujuk kepada Al-Quran itu harus diimani dan diyakini sepenuhnya ya, bahwa peristiwa itu akan terjadi. Nah, kiamat ini kemudian divisualisasikan, digambarkan ya, seolah nyata, nampak jelas ya, dan juga terjadi seperti di depan mata kita ya, di dalam surat Takwir. Nah, Al-Quran ini ya, bukanlah kitab yang isinya dusta ya. Justru Al-Quran adalah kitab yang di dalamnya penuh dengan kebenaran. Itu bisa dibuktikan secara ilmiah ya. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran ya, kalau diadu dengan sains ya, tepat, artinya klop, tidak ada pertentangan. Maka hal-hal gaib yang Allah ceritakan dalam Al-Quran ya, tentu tidak akan melenceng gitu kan, walaupun belum terjadi ya, karena ayat-ayat lain yang sudah gamblang ya, seperti misalnya proses penciptaan manusia ya, baru diakui oleh manusia sekarang. Setelah mereka punya alat medis ya, yang bisa masuk ke dalam perut ibu ya, rahim seorang wanita, kemudian menelusuri bagaimana proses kejadian manusia persis plak 100% sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran. Sehingga ada profesor ya, dokter ya, seorang dokter spesialis kebidanan di Thailand masalah yang pada akhirnya bersyahadat mengakui kebenaran Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala, firman Tuhan. Karena dia meneliti merujuk yang bagaimana proses kejadian manusia di dalam perut seorang wanita yang merujuk kepada Al-Quran. Gak mungkin Nabi Muhammad itu tahu ya, bagaimana detail kejadian manusia di dalam perut seorang wanita. Karena pada zaman beliau tidak ada alat kebidanan, tidak ada ronsen, tidak ada kamera ya yang bisa masuk ke dalam rahim, tidak ada. Itu semua yang ada di zaman sekarang, dan ternyata apa yang diwahyukan ya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yaitu Al-Quran yang kepada kita ternyata tepat.
Dan itulah Al-Quran gitu kan. Jadi kalau misalnya apa yang disebutkan Allah dalam surat Takwir akan terjadi begini begitu, ya akan terjadi. Karena Al-Quran adalah sebuah kitab suci, di dalamnya mengandung firman yang suci dari kebohongan, ucapan-ucapan, teori-teori gitu ya, dari Tuhan yang suci dari kedustaan dan kebohongan. Kemudian dibawa oleh malaikat yang suci juga, disebut Ruhul Amin ya. Ruh terpercaya, yaitu malaikat Jibril alaihissalam turun pula kepada seorang nabi yang disebut sebagai Al-Amin, nabi yang juga terpercaya, suci dari kedustaan dan kebohongan. Maka tidak ada alasan bagi kita ketika Al-Quran berbicara tentang sesuatu yang gaib ya, yang belum kita lihat ya, belum kita rasakan ya. Menengok ke dalam sejarah juga belum pernah ada gitu. Tapi kemudian diceritakan dalam Al-Quran, maka yakinlah itu semua akan terjadi. Sebagai perumpamaan ya, deskripsi hari kiamat ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, kabarnya sebagaimana ya juga disebutkan dalam surah-surah ya, yang lain ya, yang menyebutkan tanda-tandanya. Di ayat yang pertama hingga yang ke-6 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Takwir, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza jibalu suyirat wa idza al-'aisha utilat wa idza al-wuhus husyirat wa idza al-biharu sujirat. Apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan dan apabila unta-unta yang bunting itu ditinggalkan dan apabila binatang-binatang liar itu dikumpulkan dan apabila lautan dijadikan meluap. Nah, suasana yang mengerikan ini digambarkan di dalam Al-Quran dengan jelas, tujuannya agar bisa ditangkap oleh nalar kita manusia, dipahami secara gamblang ya, bahwa nanti matahari akan digulung. Sekarang kita matahari lihat matahari ada, nanti Allah akan gulung. Yang digulung tuh kalau tikar ya, Bukalapak ya, digulung itu udah kelar, sudah selesai. Dia Allah akan gulung matahari. Nah, padahal matahari adalah sumber cahaya, sumber energi ya di dunia, dan ternyata kemudian akan ada masanya matahari ini tidak akan menyala lagi. Karena diperintahkan oleh Allah yang menciptakannya untuk selesai. Ajalnya udah tiba ya. Sebenarnya segala sesuatu yang hidup itu Allah akan menjadikan dia mati. Al-Jazzaj menjelaskan makna asal kata kuwirat di dalam surat Takwir ini adalah seperti halnya sorban yang digunakan untuk melingkar dan menggulung kepala. Jadi kata kuwirat ya, idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung ya. Menurut Al-Jazzaj beliau mengatakan ya, ilustrasinya adalah seperti serban yang digulung di kepala. Maka menurut beliau seolah-olah matahari yang sebelumnya menjadi terang benderang berubah tak bercahaya, lenyap dan entah kemana. Jadi ini kepala, ini matahari begitu ya. Kemudian digulung serban, nggak kelihatan Pak. Dahi kita itu nggak kelihatan. Terangnya dahi kita itu nggak terlihat setelah digulung oleh serban. Jadi tiba-tiba matahari hilang, lenyap entah kemana. Lalu kemudian yang berikutnya ya, ketika berbicara wa idzan nujumu kadarat, apabila bintang-bintang berjatuhan, menurut Jazzaj, bintang-bintang dengan berbagai bentuk ukuran yang sangat banyak jumlahnya itu berjatuhan menghujani bumi. Jadi seluas ini ruang angkasa yang dituju oleh bintang-bintang itu adalah bumi. Ya, bayangkan ini gimana Allah murkanya pada hari kiamat. Karena di bumi ketika itu ya, tidak ada lagi orang yang mau menyembah Allah, tidak ada yang lagi mengakui adanya Tuhan. Padahal mereka hidup ya, makan minum bersenang-senang di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian bintang-bintang yang jauh itu yang
kelap-kelip kita lihat karena saking jauhnya itu akan jatuh, dan tempat yang ditujunya adalah bumi, tempat manusia tinggal. Oleh karena itu kemudian semesta alam ini bertumbukan, bertabrakan, terjadi berbagai benturan keras yang menghancurkan satu dengan yang lainnya. Adapun hakikat langit yang belum pernah terkuak itu, yang semula terlihat tenang berubah menjadi penuh keributan dan kemudian hancur, tiada bekas. Lalu bumi, tempat di mana kehidupan manusia berada, gunung-gunung itu kemudian diterbangkan, dicabut dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal yang disebut sebagai pasak bumi, pasak bumi yang menahan supaya bumi ini stabil. Itu nanti Allah cabut, sehingga kemudian terjadilah kerusakan yang parah. Lalu kemudian terkait dengan wa idzal wuhusu hasrat, wa idzal 'aisyaru atlat, wa idzal 'aisyaru atlat, apabila unta-unta yang bunting itu dibiarkan. Nah, ini kalimat ini adalah sebuah kiasan di mana unta itu diibaratkan atau disimpulkan sebagai dunia. Karena orang Arab itu dulu sangat bergantung ya kehidupannya dengan unta, makan minumnya, hajat hidupnya, peradaban mereka itu ditopang oleh unta, sehingga unta menjadi simbol kekayaan bagi orang-orang Arab. Jadi ya mereka kalau udah unta hilang itu heboh, bingung kemana nyarinya. Sehingga mereka akan jaga betul ya unta yang mereka miliki. Nah, ketika hari kiamat itu, kalau gambarkan unta-unta yang hamil, yang merupakan simbol kepemilikan dunia yang dibanggakan oleh orang Arab waktu itu, tidak lagi kemudian dipedulikan. Jadi orang kemudian saking kaget dan terkejutnya, lupa dengan apa yang dicintainya, lupa. Gak kebayang, padahal itu sebelum terjadi kiamat itu menjadi buah pikiran mereka, menjadi fokus mereka dalam kehidupan. Tapi ketika datang hari kiamat, saking dahsyatnya mereka lupa dengan itu semua. Demikian hanya binatang-binatang buas ya, yang disebutkan dia tadi di surah At-Takwir yang ke-5 ya. Wa idzal wuhusu hasyarat, dan apabila binatang-binatang buas itu dikumpulkan satu dengan jenis-jenis lainnya dengan kuasa dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian kehancuran semakin nyata, semakin terasa. Hari ini kita melihat binatang buas itu di kebun binatang. Nah, begitu terjadi kiamat, itu kebun binatang nggak ada yang berani ngunjungin, nggak ada yang kepikiran datang ke kebun binatang. Yang ada malah binatang-binatang itu kemudian bebas ya, kena hujan meteor gitu ya, pintunya kandangnya hancur, ya bebas binatang. Ini menggambarkan chaos ya, kekacauan yang terjadi. Bisa dibayangkan binatang buas yang dijinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala takut kepada manusia, kemudian tidak takut kepada manusia, dan justru kemudian mengejar-ngejar manusia. Dan ditambah lagi dengan kalimat ya, wa idzal biharu sujirat, dan apabila lautan itu kemudian meluap, air laut naik ke darat, udah makin kacau aja tuh. Nah, itulah sebuah visualisasi kehancuran disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pembukaan surat Takwir. Dahsyat, hancur leburnya, kemudian efek efek chaosnya luar biasa mengerikan. Bisa bayangkan singa lepas dari kandangnya, kemudian laut naik ke daratan. Kita dikasih tsunami yang jaraknya radius 1 hingga 3 km aja udah susah ya, apalagi kalau kemudian radius tsunami itu puluhan ratusan kilo ya, ke darat.
Kebayang nggak? Saya tinggal di Depok, ya. Nggak kebayang tuh kalau kemudian air laut sampai ke Depok. Air laut yang dari Jakarta Utara itu kemudian naik sampai ke Depok. Nggak kebayang. Saking luar biasa chaos. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan suasana yang jauh lebih mencekam dan menakutkan ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya. Nah, inilah ya klimaks dari hari kiamat itu. Manusia akan dibangkitkan setelah sangkakala kebangkitan ditiup oleh malaikat Israfil, dan ditiup sekali ya, mati semuanya. Kiamat, kemudian ditiup lagi sekali, maka dihidupkanlah semua manusia, semua yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzan nufusu zuwijat. Ayat yang ke-8-nya, wa idzal mau'udatu su'ilat bi'ayyi dzambin qutilat. Ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-14, wa idza suhufu nusyirat wa idza sama'u kushitat wa idza al-jahimu su'irat wa idza al-jannatu uzlifat alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Dan apabila ruh-ruh itu dipertemukan dengan tubuhnya, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, sebab dosa apa kalian dibunuh? Dan apabila catatan-catatan amal manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan, alimat nafsum ma ahdar, maka kemudian jiwa-jiwa manusia yang ketika itu akan mengetahui apa yang telah dikerjakan. Nah, suasana ini ya, menyusul setelah Allah menciptakan suasana kehancuran bumi. Dan ternyata ya, kalau kita resapi bagian demi bagian, ayat demi ayat di dalam ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-14, ini menggambarkan betapa sebetulnya kondisi yang terjadi juga tidak kalah mencekam ya, dan menakutkan dengan kehancuran dunia. Ya, di mana saat ketika itu Allah Subhanahu wa taala ya, membangkitkan manusia dan ruh-ruh mereka ya, kembali dipersatukan dengan jasadnya. Allah memiliki tujuan khusus yang membangkitkan manusia, yaitu untuk ditanya ya, sebagaimana disebutkan dalam ayat berikutnya, wa idzal mau'udatu su'ilat, apabila bayi-bayi perempuan yang dibunuh itu kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bi ayyi dzambin qutilat, oleh dosa apakah mereka dibunuh. Ini menggambarkan bagaimana zalimnya manusia ya. Ini kan kalau kita lihat bagaimana praktek aborsi, bahkan kalau kita lihat kisah Firaun yang membunuh bayi-bayi laki-laki. Kalau sekarang di zaman Rasulullah bayi perempuan ya yang dibunuh. Pada hari ini nggak laki nggak perempuan yang dibunuh. Nah, bayinya ini banyak orang tua sekarang ya, yang tega yang membunuh bayi mereka yang baru lahir. Kalau dulu Firaun membunuh laki-laki, bayi laki-laki di zaman Nabi Muhammad, zaman jahiliyah bayi perempuan. Sekarang di zaman akhir zaman ini nggak bayi laki-laki nggak bayi perempuan, ada yang sanggup membunuhnya. Dan itu nanti akan Allah tanya, akan Allah hidupkan lalu mereka kemudian ditanya. Nah, bayi-bayi perempuan yang disebut di dalam Al-Quran dalam surat Takwir ini adalah representasi kezaliman yang terjadi di zaman ketika wahyu ini diturunkan, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada bangsa Arab. Maka sejatinya manusia bangkit dengan ruh dan jasadnya, ia akan segera teringat akan segala amal perbuatannya. Kezaliman dan kekhilafan serta kesalahannya akan dihadirkan Allah dengan jelas di hadapan dirinya. Bahkan orang-orang yang menjadi objek kezaliman kita atau al-mazlum akan datang juga itu. Bahkan dia ditanya terlebih dahulu ya, sebagaimana Allah sebut tadi, wa idzal mau'udatu su'ilat, apabila bayi-bayi perempuan yang dibunuh ditanya.
Kalau udah yang menjadi objek kezaliman kita itu yang bersuara, kita mau ngelak gimana? Maka nanti di hadapan Allah tidak ada yang bisa tersembunyi. Ya, hari ini kita di dunia mungkin ada orang yang bisa nekat melakukan kezaliman, ya, menyakiti, bahkan alhamdulillah sampai kemudian ada yang tega membunuh, ya. Lalu kemudian disembunyikan, ya, kekejaman membunuhnya itu, perbuatan itu nanti di akhirat akan Allah datangkan orang yang dibunuh itu. Kemudian dia akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun itu adalah bayi. Ya, mungkin kalau kita mikirnya kalau manusia orang dewasa ya dibangkitkan ya bisa cerita, tapi kalau bayi gimana? Maka tidak ada yang sulit ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah. Kemudian kalimat apabila catatan-catatan amal disebar, nah, kata nusyirat ini mengindikasikan bahwa catatan amal setiap manusia ini bisa diakses oleh siapa saja. Karena secara bahasa kata nasyara berarti menyebarkan, dan bentuk pasif adalah nusyira yang berarti disebar. Kalimat ini ya, bisa jadi ya, menggambarkan di mana catatan-catatan amal kita ini digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebar secara merata. Sebar ya, kalau sekarang kan mudah ya, kita nulis kemudian di publish ke digital ya, misalnya bentuknya PDF gitu ya. Lalu kemudian untuk mengopinya gampang banget gitu. Seberat apapun itu, file yang sepanjang apapun ya, catatan file itu kalau udah jadi digandakan yang mudah, yang digital seperti sekarang ya, apalagi ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa juga melalui layar-layar lebar yang bisa dilihat manusia dari berbagai penjuru. Tidak ada lagi yang bisa ditutupi di saat Allah membuka akses yang seluas-luasnya kepada semua makhluk. Jadi segala bentuk kezaliman yang kita hadapkan kepada Allah, ya, yang tidak kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, terbawa matilah gitu kasarnya. Maka itu nanti akan Allah tunjukkan, akan Allah hadirkan, akan Allah perlihatkan, sehingga tidak ada yang mampu mengelak untuk bertanggung jawab. Artinya tidak ada yang Allah tutup-tutupi. Ini pentingnya kita jaga-jaga diri, mawas-mawas diri, tidak gegabah di dalam berbuat ya, karena Allah Subhanahu wa taala akan menghisab kita, mendatangkan segala amal perbuatan kita. Nah, di hari yang menegangkan ini, langit tidak ada lagi. Allah membuka hijabnya, pembatasnya begitu. Surga terasa hadir di sana. Dan sebaliknya neraka juga dirasakan di sekeliling manusia, dan suasana itu cukup menggambarkan kondisi yang sangat mencekam ya, yang mengancam siapa saja ya, tidak ada rasa aman, terutama bagi mereka yang suka berbuat dosa dan kemaksiatan ya, para pendosa, para pelaku kezaliman dan penista ya, di alam dunia. Nah, setelah membahas dua kejadian ini ya, pertama kejadian kehancuran dunia, lalu kemudian menggambarkan bagaimana nanti manusia dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian bersumpah untuk satu hal penting lainnya. Di dalam ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas wal-laili idza as was-subhi idza tanaffas." Sungguh kata Allah, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Wal-laili idza as dan Allah dan aku ya Allah juga bersumpah demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya. Wa idza subhi idza tanaffas, dan apabila subuh ya, atau fajar
mulai menyingsingkan dirinya. Nah, bintang-bintang dan malam adalah istilah bagi manusia yang menggambarkan waktu adalah batasan yang Allah ciptakan untuk manusia. Dari tempatnya hidup ada waktu yang disebut sebagai pagi, itu datang setelah malam. Di saat yang sama di tempat lainnya ada waktu yang berbeda. Hal tersebut akan menjadi makna besar bagi tanda-tanda kekuasaan Allah, dan pesan kekuasaan ini hanya bisa dipahami oleh mereka yang menggunakan nalar atau akal sehatnya saja. Miliaran yang bahkan tidak akan terhitung banyaknya bintang yang ada di alam semesta ini. Kegelapan malam yang menyeliputi dunia, dan di saat itu kemudian beranjak terang. Maka siapa yang mendatangkan itu semua, yang mendatangkan pagi dengan berbagai harapan itu, ya Allah. Kalau pagi sudah menyingsing, nafas baru dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya untuk memulai hidup baru. Nafas baru ini berarti sebuah perbaikan masa lalu dari hari sebelumnya. Jika hari sebelumnya dipenuhi dengan maksiat dan kelalaian, maka pada hari yang baru ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manusia kesempatan untuk bertaubat dan berbuat baik. Wa subhi dzata nafas. Dan apabila waktu subuh itu telah menunjukkan nafasnya, geliatnya. Jadi hendaknya bangun di waktu pagi, kita berharap ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nafas baru bagi kita untuk memperbaiki segala bentuk kesalahan kita, bukan malah kemudian memperparah kemaksiatan. Nah, pagi atau pagi hari ini dipersonifikasikan sebagai sebuah kehidupan, seolah-olah bernyawa dan bernafas. Nafas-nafasnya adalah cahaya dan kehidupan, gerakan-gerakannya atau berbagai aktivitas di pagi hari adalah geliat kehidupan. Ada burung berkicau, matahari terbit, kemudian angin berhembus sepoi-sepoi, dahan-dahan bergoyang, hewan-hewan kemudian berkeliaran mulai mencari makan, bebek, ayam, datang ternak mulai merumput dan sebagainya. Itu kan menggambarkan kehidupan. Ini adalah sebuah personifikasi. Kalau di kampung-kampung para petani ke sawah, anak-anak ke sekolah, kalau di perkotaan kendaraan mulai ramai, itu kan kehidupan. Jadi merupakan gambaran personifikasi dari kata pagi. Lalu kemudian di malam harinya mereka, padahal di waktu sebelumnya mereka sedang terlelap. Tapi ketika pagi menjelang kemudian mereka manusia yang tadinya mati, seolah-olah tidak bernafas, kemudian menjadi hidup lagi, bergerak lagi kehidupan. Nah, siapa itu yang menggerakkan, menghidupkan itu semuanya? Tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karunia itu hendak disyukuri oleh manusia, bukan kemudian malah diingkari, dikufuri, dan kemudian membuat manusia semakin pomah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-21, innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin mutha'in tsamma amin. Sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu malaikat Jibril, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arsy yang ditaati di sana dan juga dipercaya. Nah, sumpah-sumpah yang disebutkan Allah di dalam ayat sebelumnya menjadi sebuah entry point bagi sebuah fakta besar dan pernyataan penting, yaitu tentang kebenaran wahyu Al-Quran yang merupakan kalam dan juga perintah atau titah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada nabinya, itu Nabi Muhammad, melalui perantaran malaikat Jibril alaihissalam, yang merupakan malaikat terbaik yang diberikan kekuatan dan memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril ini disegani
oleh malaikat-malaikat lainnya. Disebut sebagai ruhul amin, ruh terpercaya, tidak pernah khianat, tidak pernah korupsi ayat, begitu, tidak pernah juga menyelewengkan perintah Allah untuk disampaikan kepada nabinya, rasulnya, semua disampaikan. Dan itu semua disebutkan dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah sumber informasi yang tervalid tentang datangnya hari kiamat. Sumber segala ajaran dan syariat Nabi Muhammad, sumber yang benar dan tidak boleh didustakan oleh siapapun. Lalu ayat yang ke-22 hingga yang ke-26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim fa aina tadhhabun." Dan teman kalian Muhammad itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang, dan dia Muhammad bukan orang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk, maka kemanakah kamu akan pergi? Nabi Muhammad SAW sebelum menerima wahyu dan menjalankan tugas risalahnya adalah orang yang diakui kebaikannya, kejujurannya oleh bangsa Arab, oleh penduduk Mekah ketika itu. Beliau disebut sebagai Al-Amin. Tetapi kemudian ketika beliau menyatakan, mengikrarkan atau mendeklarasikan statusnya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kaumnya mendustakan. Rasulullah SAW disakiti secara lahir dan batin. Kalau secara lahir, secara fisik luar biasa. Bagaimana mereka melempar Rasulullah dengan kotoran, kemudian mengintimidasi dengan memegang kerah baju beliau, itu biasa dilakukan oleh orang Arab ketika itu. Nah, secara batin lebih dahsyat lagi, mereka menyebarkan fitnah tentang Rasulullah SAW yang dulunya mereka kenal, mereka sebut sebagai Al-Amin. Setiap ketemu orang yang baru, ya orang asing yang berziarah ke Madinah, ke Mekah, maka kemudian orang-orang kafir Quraisy akan mengatakan, jangan dekati Muhammad, dia orang gila. Sehingga kemudian orang-orang yang terpengaruh akan berusaha menjauhi Rasulullah SAW. Itu kan luar biasa, luar biasa sulitnya keadaan Rasulullah SAW. Nah, jika itu terjadi, maka surah seperti Abasa sudah semestinya tidak boleh sampaikan. Jadi kalaulah tuduhan orang-orang orang-orang kafir Quraisy itu benar, bahwa Nabi Muhammad adalah orang gila gitu, atau orang yang tidak jujur begitu, maka tentu ya surah-surah yang lainnya yang sudah disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW tidak akan sampai kepada manusia yang menggambarkan Rasulullah ditegur. Kalau Rasulullah ingin berbohong, ya, ingin berkhianat gitu kan atas wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka tentu surah Abasa yang isinya menegur ya Rasulullah SAW tidak akan disampaikan. Tapi kan disampaikan Rasulullah. Ini menjadi sebuah motivasi bagi yang masih ragu akan kebenaran Al-Quran. Karena mungkin ada yang mengatakan Al-Quran ini nggak sempurna, ada yang dimasukkan, ada ayat-ayat yang hilang misalnya. Itu tidak benar. Karena Rasulullah SAW tidak menyembunyikan wahyu, tidak menyembunyikan firman Allah Subhanahu wa taala yang memang harus disampaikan. Sekalipun itu ya merupakan teguran Allah kepada diri beliau. Allah menegur ya Rasulullah dalam surah Al-Baqarah terkait dengan sikapnya kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Ini disampaikan oleh Rasulullah, walaupun itu sebetulnya berbicara aib diri beliau, tapi itu adalah wahyu Allah
Allah, maka beliau sampaikan. Apalagi yang lainnya yang tidak ada sangkut paut dengan diri beliau, tidak mungkin beliau akan mendustakannya. Beliau tidak mungkin akan menyembunyikannya, termasuk tentang hari kiamat ini. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita tentang hari kiamat, ya begitu nanti akan terjadi. Itulah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berikan. Sehingga kemudian dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala membersihkan tuduhan, ya. Mungkin ada di antara orang beriman yang sudah mulai terpengaruh ketika itu, ya, dengan ejekan, cacian, makian orang-orang Arab Quraisy ketika itu yang menyebut Nabi Muhammad orang yang gila, tidak waras, penyihir dan sebagainya. Maka kemudian turun ayat ini, ini menjadi pembersih, ya, membersihkan nama Rasulullah SAW terutama di dalam pandangan kaum muslimin, sehingga iman mereka menjadi kokoh dan kuat. Lalu ayat yang ke-27, ya, in huwa illa dzikrul lil alamin, liman syaa minkum ay yastaqim wa ma tasyauna illa yasha Allah rabbul alamin. Al-Quran itu, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa yang diantara kamu mau menempuh jalan yang lurus, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Tuhan semesta alam. Ini poin penting ini. Bagaimana kita kemudian harus memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan Allah kemudian menghendaki kita, yang menginginkan kita mendapatkan hidayah, sehingga mudah bagi kita mengamalkan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena pada prakteknya pada hari ini ada orang-orang yang secara fisik kuat, secara ekonomi bagus, ya, finansialnya, uangnya banyak, secara fisik tampan, cantik, tetapi kemudian tidak mampu, ya, untuk menundukkan hati jiwa, ya, dahinya ini untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur ketika kita ini ternyata, ya, terlahir sebagai seorang muslim, ya, lahir dari keluarga muslim, ya, mengenal Islam, yang mengenal Allah, mengenal Al-Quran. Maka manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya, ya, untuk kemudian berjuang, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai titik napas penghabisan. Jadi Al-Quran ini adalah petunjuk bagi semua manusia, tetapi hanya orang-orang yang mau mengambilnya sebagai peringatan dan pelajaran yang kemudian tersentuh oleh Al-Quran. Maka ada yang menyebutkan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sesungguhnya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm, kami telah menurunkan Al-Quran sebagai peringatan, pelajaran. Fahal min mudzakir, maka ada enggak orang yang mengambil peringatan atau pelajaran? Ya, meskipun Al-Quran ada di sebelah kita sehingga kita dengar setiap hari, ya, tapi ketika kita pada posisi tidak mau mengambilnya sebagai sebuah pelajaran, sebagai sebuah sumber ilmu, maka jangan harap kita akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan tersentuh oleh Al-Quran. Walaupun Al-Quran itu mudah diakses, ya, sekarang di gadget aja dengan mudah kita bisa menginstal, ya, aplikasi Al-Quran. Tetapi tidak semua orang bisa melakukannya. Tidak semua orang bisa mendapatkan hidayah dan petunjuknya dari Al-Quran. Karena memang faktanya sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Takwir ini, wa ma tasyauna illa yasha Allahu rabbul alamin, maka kamu tidak akan mampu menempuh jalan, ya, kebenaran itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu. Maka kita yang terlahir sebagai seorang muslim bisa mengakses Al-Quran, bisa membacanya, mempelajari, mentadaburi, ini adalah sebuah karunia besar yang Allah berikan kepada kita. Al-Quran adalah karunia besar, kemudian kemampuan kita, ya, hasrat kita untuk mengikuti Allah juga adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua adalah hal yang harus kita syukuri, ya, agar kemudian nikmat itu Allah tambahkan. Kan teorinya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau
nikmat yang Allah berikan kita syukuri, maka akan ditambah. Sebaliknya kalau nikmat itu kemudian dikufuri, menyebabkan kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka azab yang datang kepada kita. Inilah ya pesan dari sholat takwir yang harus kita genggam ya di dalam kalbu kita ini, bahwa berbicara hari kiamat yang poin utama adalah tentang bagaimana kita manusia ketika berhadapan Allah di yaumul mahsyar, hari setelah hancurnya dunia dan isinya. Dan karena itu kemudian mudah-mudahan itu memotivasi kita untuk menjaga diri dari perbuatan dosa dan maksiat, dan kemudian memacu diri kita untuk melakukan berbagai amal saleh yang akan menjadi bekal dan modal bagi kita untuk mendapatkan nikmat yang besar, ya surga Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah semata-mata dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit dulu. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.